Selamat pagi, di video ini saya akan bandingkan keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana pasar uang dengan di deposito. Sebelumnya saya sudah pernah buatkan video perbandingan reksadana pasar uang dengan deposito dari Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Untuk hasilnya sangat jauh lebih menguntungkan reksadana pasar uang karena ketiga bank ini adalah bank besar, jadi bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih kecil. Di sini saya akan membandingkannya dengan deposito dari Bank Danamon dan Paninbank. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Untuk saat ini, ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, caranya cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Kalian bisa download di Google Play maupun di App Store. Saya akan coba tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Yang pertama yaitu Bareksa. Jadi di aplikasi ini selain kita bisa berinvestasi reksadana, kita juga bisa membeli emas digital dan obligasi negara. Untuk metode pembayarannya juga sangat mudah, kita bisa menggunakan OVO. Kemudian di Tokopedia. Jadi selain kita bisa berbelanja online, di Tokopedia kita bisa membeli reksadana. Tetapi yang menjadi catatan, di Tokopedia hanya ada satu jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran maupun reksadana saham tidak terdapat di Tokopedia. Kemudian di aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana dan sangat cocok untuk pemula karena ada fitur yang namanya Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu menganalisa kinerja suatu produk reksadana. Kita sudah direkomendasikan reksadana terbaik yang bisa kita beli. Untuk metode pembayarannya juga sangat mudah. Kita bisa menggunakan GoPay dan link aja. Untuk aplikasi lain misal di Tanam Duit dan juga di aplikasi Ajaib. Dan pastikan ketika kalian ingin membeli reksadana secara online, aplikasi tersebut sudah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian ingin tahu tutorial cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Di sini saya akan coba bandingkan ketika kita berinvestasi di deposito dan di rekening tabungan. Yang pertama, tentunya dari keuntungan atau bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya. Jadi kalau rekening tabungan itu relatif kecil, sedangkan kalau di deposito itu lebih besar dari tabungan. Tetapi untuk konsekuensinya, di deposito uang kita ditahan. Jadi uang kita ditahan misal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun. Itu kita sendiri yang menentukan uang kita ditahan berapa lamanya. Dan ambil hasilnya, keuntungan atau bunga yang kita dapat itu lebih besar. Sedangkan kalau di rekening tabungan bunganya kecil, tapi kita bisa mengambilnya kapan saja, seperti itu. Jadi deposito ini kita keuntungannya lebih besar, tetapi konsekuensinya uang kita ditahan. Kemudian di deposito juga ada minimal investasi. Ini adalah deposito dari Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Jadi minimal investasinya yaitu 10 juta. 10 juta sampai tidak terbatas. Seperti itu. Ini adalah deposito bank dari Bank Danamon. Jadi untuk minimal investasinya yaitu 8 juta. Jadi kita investasi 8 juta
Untuk tenornya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk keuntungannya juga sama, yaitu 4,25%. Sedangkan ini adalah dari Paninbank. Jadi untuk bunga deposito per tahunnya itu 4,75. Ini juga sama, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan juga sama 4,75. Mengetahui keuntungan di reksadana, kita bisa masuk di aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi untuk membeli reksadana. Kemudian kita scroll ke bawah, ke pilih reksadana sendiri. Dan saya berinvestasi di reksadana pasar uang. Jadi saya klik di reksadana pasar uang. Kemudian saya memilih produk investasi Manulife Dana Kas 2. Jadi Manulife Dana Kas 2 ini saya klik seperti ini. Dan ini adalah detail dari produk Manulife Dana Kas 2. Jadi keuntungan yang kita dapat secara historikal ya, 1 tahun terakhir itu 5,51%. Dan total AUM ini adalah dana kelolaan. Jadi Manulife Dana Kas 2 ini mengelola dana masyarakat itu 3,63 triliun. Jadi sangat besar sekali. Manulife ini mengelola 3,63 triliun. Dan ini adalah jenis reksadana pasar uang, tentunya dengan resiko rendah. Dengan manajer investasi Manulife Investment Management, minimal pembelian 10.000 dan biaya pembelian gratis, penjualan juga gratis. Ini adalah alokasi aset, jadi 100% diletakkan di pasar uang, seperti itu. Kalau kalian ingin tahu lebih detailnya, kalian bisa klik di fund fact sheet maupun di prospektus yang ada di bawah. Sedangkan kalau keuntungan di reksadana pasar uang tadi, saya mendapatkan return atau keuntungan 5,51%. Ini sangat berbeda. Jadi misal kita berinvestasi 1 juta selama 1 tahun di reksadana pasar uang mendapatkan 55.100. Sedangkan kalau di deposito saya ambilnya yang di Paninbank itu 47.500. Jadi ini tetap saja masih lebih menguntungkan reksadana pasar uang meskipun kita membandingkannya dengan bank yang lebih kecil, seperti itu. Kemudian di deposito juga ada pajak 20%, jadi 47.500 tadi masih dipotong 20%. Jadi keuntungannya yaitu 80% dikalikan 47.500, yaitu 38.000. Jadi keuntungannya masih banyak, atau selisihnya masih menguntungkan reksadana pasar uang daripada di deposito. Ini adalah hasil investasi saya. Di sini saya berinvestasi dengan total investasi sekitar 800.000 dan saya mengalami kerugian sekitar 5.000, seperti itu. Dan di sini ada 2 portofolio, yaitu dana tabungan dan dana pensiun. Jadi untuk dana tabungan ini untuk produk resiko rendah, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Sedangkan untuk di dana pensiun ini saya mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu 14.000. Di sini adalah produk reksadana saham dan juga reksadana indeks. Karena ini untuk jangka panjang, jadi saya berinvestasi di reksadana saham. Dan ini adalah hasil investasi saya. Jadi saya berinvestasi di Manulife Dana Kas 2 dengan nilai investasi 40.000 dan sudah mendapatkan keuntungan Rp458, atau kalau dipersenkan 1,15%. Jadi saya berinvestasi 40.000 selama 2 bulan mendapatkan keuntungan Rp458. Jadi seperti itu.